Apakah Tuhan itu ada? Mungkin di suatu malam yang sunyi, ketika hanya ada kalian dan pikiran yang terus berputar, pertanyaan itu muncul. Kalian melihat ke langit yang luas, bintang-bintang yang berkilauan, dan bertanya-tanya, apakah semua ini kebetulan semata? Atau ada sesuatu yang lebih besar, lebih agung yang menciptakan semuanya? Pertanyaan ini bukan hanya milik kalian. Ini adalah pertanyaan yang telah menghantui umat manusia sejak zaman purba. Ketika manusia pertama kali menatap langit malam yang gelap atau mendengar gemuruh petir yang menggetarkan bumi, mereka bertanya-tanya apakah ada kekuatan yang tak terlihat, sebuah entitas yang mengatur segalanya. Semua orang di berbagai waktu dan tempat telah mencoba mencari jawaban. Namun, apakah jawaban itu ada? Ataukah pertanyaan ini memang tidak pernah memiliki jawaban? Dalam perjalanan kita kali ini, kita akan menyelami misteri ini dari berbagai sudut pandang. Kita akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh agama, apa yang ditemukan oleh sains, dan apa yang dipikirkan oleh para filsuf besar. Kita akan menghadapi argumen dari mereka yang percaya dan mereka yang meragukan. Ini bukan perjalanan yang sederhana. Ini adalah perjalanan ke dalam inti dari keberadaan manusia, ke dalam keraguan dan keyakinan yang telah membentuk peradaban kita. Apakah Tuhan itu ada? Jawaban itu mungkin tidak hanya ditemukan di luar sana, tetapi juga di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Oke, mari kita mulai pencarian ini bersama-sama. Sejak manusia pertama kali mengamati dunia di sekitar mereka, mereka bertanya-tanya tentang asal-usul segala sesuatu. Peradaban kuno seperti Mesir, Mesopotamia, dan Yunani berusaha memahami fenomena alam yang tampak misterius. Saat kilat menyambar atau gempa bumi mengguncang tanah, mereka mencari jawaban yang melampaui akal manusia biasa. Maka lahirlah gagasan tentang keberadaan kekuatan yang lebih besar yang mereka anggap sebagai dewa-dewa atau Tuhan. Di Mesir kuno, Dewara dianggap sebagai penguasa matahari dan memberikan kehidupan pada bumi. Di Yunani, Zeus menguasai langit, sementara Hades memerintah dunia bawah. Namun seiring berkembangnya peradaban, muncul pertanyaan yang lebih mendalam. Jika para dewa ini ada, siapa yang menciptakan mereka? Kebutuhan untuk memahami dunia tidak hanya soal rasa ingin tahu, tetapi juga soal keamanan psikologis. Manusia kuno merasa lebih nyaman ketika mereka percaya bahwa ada kekuatan yang mengatur segalanya. Dengan demikian, Tuhan menjadi pusat dari upaya manusia untuk memahami alam semesta dan tempat mereka di dalamnya. Agama memainkan peran besar dalam membentuk keyakinan manusia tentang Tuhan. Dalam agama Abrahamik seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, Tuhan digambarkan sebagai pencipta alam semesta yang maha kuasa dan maha mengetahui. Al-Quran, Alkitab, dan Taurat memberikan narasi penciptaan yang berbeda, tetapi semua mengarah pada kesimpulan yang sama, bahwa alam semesta ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan diciptakan dengan tujuan. Dalam Islam, Allah digambarkan sebagai zat yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia, tetapi tanda-tanda keberadaannya terlihat di seluruh ciptaannya. Dalam Kristen, konsep Trinitas memperkenalkan Tuhan dalam 3 bentuk: Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sementara itu, dalam Hindu, konsep Tuhan lebih kompleks. Ada Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai penghancur. Tetapi semua dianggap sebagai manifestasi dari energi kosmik tunggal yang dikenal sebagai Brahman. Namun, tantangan muncul ketika agama-agama ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki bukti empiris. Apakah kisah penciptaan dalam kitab suci adalah kebenaran absolut?
ataukah hanya simbolisme yang digunakan untuk membantu manusia memahami realitas? Selain itu, agama seringkali menghadapi kritik karena adanya kontradiksi dalam ajarannya. Misalnya, bagaimana Tuhan yang Maha Baik dapat membiarkan penderitaan terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini terus memicu diskusi di antara para teolog dan skeptis hingga hari ini. Sains menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memahami alam semesta. Teori Big Bang misalnya menyatakan bahwa alam semesta bermula dari ledakan besar sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Ledakan ini menghasilkan ruang, waktu, dan materi yang kemudian berkembang menjadi alam semesta seperti yang kita kenal sekarang. Tapi apa yang memulai ledakan ini? Pertanyaan ini membawa kita kembali pada argumen bahwa mungkin ada penyebab pertama yang oleh sebagian orang disebut Tuhan. Dalam biologi, teori evolusi Darwin menjelaskan bagaimana kehidupan berkembang melalui seleksi alam. Namun, kompleksitas kehidupan seperti struktur DNA seringkali dianggap terlalu sempurna untuk terjadi secara kebetulan. Hal ini memunculkan ide bahwa mungkin ada desain cerdas di balik semua ini. Bahkan beberapa ilmuwan seperti Albert Einstein percaya pada keberadaan kekuatan kosmik yang mengatur alam semesta, meskipun bukan Tuhan dalam pengertian tradisional. Namun, sains juga menghadapi batasan. Meskipun dapat menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi, ia seringkali gagal menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa alam semesta ada? Mengapa hukum-hukum fisika begitu konsisten? Dalam hal ini, banyak yang percaya bahwa sains dan agama sebenarnya dapat saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Filsafat menawarkan pandangan yang lebih kritis terhadap keberadaan Tuhan. Argumen kosmologis yang diajukan oleh Thomas Aquinas menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada harus memiliki penyebab. Oleh karena itu, harus ada penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun, yaitu Tuhan. Namun, kritik terhadap argumen ini muncul dengan pertanyaan, jika segala sesuatu membutuhkan penyebab, siapa yang menciptakan Tuhan? Di sisi lain, argumen desain menyoroti kompleksitas alam semesta sebagai bukti adanya perancang yang cerdas. Namun filsuf seperti David Hume berpendapat bahwa kompleksitas ini bisa saja hasil dari proses alami yang tidak melibatkan entitas ilahi. Friedrich Nietzsche, seorang filsuf Jerman, terkenal dengan pernyataannya bahwa Tuhan sudah mati. Nietzsche tidak bermaksud mengatakan bahwa Tuhan secara harfiah mati, tetapi bahwa konsep Tuhan telah kehilangan relevansinya di dunia modern yang didominasi oleh sains dan rasionalitas. Hal ini menimbulkan pertanyaan, jika Tuhan tidak ada, bagaimana manusia menemukan makna dalam hidup mereka? Ateisme seringkali mendasarkan argumennya pada ketiadaan bukti empiris tentang keberadaan Tuhan. Bagi para ateis, keyakinan akan Tuhan hanyalah cara manusia kuno untuk menjelaskan fenomena yang belum bisa mereka pahami. Dengan perkembangan sains, mereka berpendapat bahwa konsep Tuhan menjadi semakin tidak relevan. Masalah kejahatan juga menjadi argumen utama ateisme. Jika Tuhan itu maha baik dan maha kuasa, mengapa dunia penuh dengan penderitaan? Mengapa bencana alam, penyakit, dan perang sering terjadi? Para teolog seringkali menjawab ini dengan konsep kehendak bebas atau ujian kehidupan. Tetapi argumen ini sering dianggap tidak memadai oleh para skeptis. Namun ateisme juga menghadapi tantangan. Jika Tuhan tidak ada, apa yang menjadi dasar moralitas manusia? Apakah moralitas hanya hasil dari evolusi? Ataukah ada prinsip universal yang melampaui keberadaan Tuhan? Pertanyaan tentang keberadaan Tuhan mungkin tidak pernah memiliki jawaban definitif.
Namun yang lebih penting adalah bagaimana pertanyaan ini mempengaruhi cara kita melihat dunia. Bagi mereka yang percaya, Tuhan adalah sumber harapan dan tujuan. Dan bagi mereka yang ragu, pencarian ini adalah cara untuk memahami realitas yang kompleks. Dan di akhir perjalanan ini, kita mungkin tidak menemukan jawaban pasti. Namun, kita dapat menemukan makna dalam pencarian itu sendiri. Tuhan, apakah Dia ada atau tidak, tetapi menjadi salah satu ide terbesar yang pernah ada, dan menghubungkan manusia dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Jadi, setelah melalui perjalanan yang panjang ini, pertanyaannya tetap ada. Apakah Tuhan itu ada? Kita telah menjelajahi berbagai sudut pandang. Agama yang menawarkan keyakinan, sains yang memberikan penjelasan logis, dan filsafat yang menggali makna di balik segalanya. Namun, jawaban yang pasti tampaknya selalu berada di luar jangkauan kita. Namun, bukankah itu keindahan dari pertanyaan ini? Bahwa di tengah keterbatasan kita sebagai manusia, ada sesuatu yang begitu besar, begitu misterius, yang memanggil kita untuk terus mencari. Alam semesta ini dengan segala keajaibannya, dari kompleksitas DNA hingga harmoni hukum-hukum fisika, seolah-olah memberikan petunjuk halus bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang melampaui pemahaman kita. Pikirkan tentang rasa cinta yang kita rasakan, keajaiban hidup yang begitu rapuh namun begitu indah, atau momen-momen kecil yang terasa seperti kebetulan sempurna. Apakah semua itu benar-benar terjadi tanpa alasan? Apakah itu hanya hasil dari proses acak? Atau mungkin itu adalah cara Tuhan berbicara kepada kita, meskipun tanpa suara? Dan jika kita melihat ke dalam diri kita sendiri, ada sesuatu yang tidak bisa kita abaikan. Rasa harapan, rasa ingin percaya, dan kebutuhan mendalam untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Rasa itu bukan kelemahan, tetapi kekuatan. Karena di saat-saat tergelap sekalipun, keyakinan pada Tuhan memberikan kita harapan. Mungkin kita tidak memiliki bukti ilmiah yang pasti, tetapi apakah Tuhan benar-benar memerlukan bukti? Mungkin Tuhan bukanlah sesuatu yang harus dibuktikan, tetapi sesuatu yang harus dirasakan, diimani, dan ditemukan dalam hati kita. Keberadaan Tuhan pada akhirnya adalah tentang bagaimana kita menjalani hidup kita, tentang cinta, pengorbanan, dan keyakinan bahwa ada tujuan di balik segala sesuatu. Jadi, apakah Tuhan itu ada? Mungkin jawaban itu ada di depan mata kita, di setiap bintang yang bersinar, di setiap napas yang kita ambil, dan di setiap detak jantung yang terus berjuang, meskipun dunia terasa begitu berat. Dan mungkin yang lebih penting dari jawaban itu adalah perjalanan untuk mencarinya. Perjalanan yang membuat kita lebih manusiawi, lebih berani, dan lebih penuh harapan. Karena pada akhirnya, mungkin Tuhan tidak memerlukan kita untuk membuktikan keberadaannya. Mungkin Tuhan hanya ingin kita percaya, bertanya, dan terus mencari. Dan dalam pencarian itu, kita menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, iman, cinta, dan rasa syukur atas kehidupan ini. Jadi, jangan pernah berhenti bertanya, tetapi juga jangan pernah takut untuk percaya. Karena di balik semua misteri ini, mungkin Tuhan sudah ada di sini, di antara kita, dalam cara yang tak pernah kita duga sebelumnya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini membawa kalian lebih dekat pada jawaban, atau setidaknya pada keyakinan yang memberi kekuatan. Dan sampai jumpa di video berikutnya.